Sudirman, salah seorang terpidana kasus Vina Cirebon, akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon esok, Rabu 28 September. Sudirman akan hadir di sidang PK dan siap menjelaskan kronologi dirinya dituduh menjadi pembunuh Vina dan Eki pada 8 tahun silam. Berikut wawancara jurnalis NTV Francisca Rati dan Muhammad Reza dari Cirebon, Jawa Barat. Keberadaan Sudirman, salah satu terpidana atas kasus kematian yang menewaskan Vina dan Eki pada 2016 silam, menjadi sorotan publik karena Sudirman diduga menjadi biang kerok terkait pengakuannya, sehingga menyebabkan ada 6 terpidana yang harus divonis seumur hidup. Dan kini seakan keadaan berbalik, di mana untuk pertama kalinya Sudirman akan dihadirkan langsung dalam persidangan peninjauan kembali bersama 6 terpidana lainnya, di mana Sudirman mengaku akan siap buka-bukaan terkait peristiwa yang sesungguhnya terjadi di 2016 silam. Dan sekarang saya akan menuju rumah seorang pengacara yang sempat mendampingi Sudirman di tahun 2016 lalu, dan kini dia akan berjuang kembali untuk kebebasan Sudirman. Langsung aja kita ke sana. Kita sudah sampai di rumahnya. Tampaknya memang sedang bersantai begitu ya di teras rumah. Halo Bu Titin. Apa kabar? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kebetulan kita datang kan memang silaturahmi juga. Sekalian ingin tahu nih persiapan Sudirman tentunya ya terkait sidang PK yang sudah di depan mata. Boleh kita ngobrol sebentar ya, Bu? Boleh, mangga ya. Iya. Ini kebetulan lagi santai ya? Lagi santai, abis nengokin Sudirman sih tadi siang. Oh, sudah sih sempat nengokin Sudirman. Mungkin pengen tahu dulu ya, ini kan sebelum sidang kondisi Sudirman seperti apa nih? Alhamdulillah Sudirman tuh naik 2 kilo setelah pindah ke Cirebon. Kalau dulu kan memang waktu pertama kali ketemu saya di Bancai, Sudirman tuh kalau diajak ngobrol dingin tangannya tuh. Sekarang lebih nyaman karena memang orang tuanya juga sering nengokin. Terus LPSK juga luar biasa, betul-betul kayaknya sih hampir tiap hari lah mengunjungi Sudirman, memotivasi, kemudian memberikan perlindungan. Juga pas saya datang tadi memang ada psikolog dari yang ditunjuk LPSK. Nah, karena memang sidangnya besok, kelihatannya sedang menguatkan Sudirman, tetapi tidak berkaitan dengan perkara, tidak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh psikolog itu bagaimana Sudirman supaya fokus pada pertanyaan dan tidak asal jawab cepat gitu. Jadi pertanyaannya sederhana, misalnya latihannya gitulah, asesmennya itu Sudirman tadi pagi makan sama apa gitu, sama telurnya diapain. Nah begitu, jadi jangan cepat menjawab sebelum kamu ingat betul. Jadi seperti itulah yang saya lihat tadi di asesmennya, seperti itu gitu. Kemudian juga seperti latihan mengingat kembali. Kemudian terus saya juga dapat informasi dari psikolog, sebetulnya kan yang saya tanyakan, Bu, betul nggak sih dia sebetulnya idiot? Sebetulnya untuk idiot itu tidak, dia tidak punya disabilitas mental. Tetapi Sudirman itu memang punya kecerdasan yang sangat rendah. Gitu. Lebih tinggi dari idiot, tetapi di bawah rata-rata gitu. Jadi kalau ada rata-rata, di bawahnya lagi. Jadi hanya beberapa tingkat saja di atas idiot, dan itu memang susah berkomunikasi apabila kita bahasanya terlalu tinggi, terlalu panjang. Kalau terlalu panjang dia akan jawab asal. Kalau informasi dari psikolog itu. Kemudian Sudirman punya kecenderungan ingin selalu menyenangkan orang lain, ingin melayani orang lain, dan dia tidak memikirkan resikonya gitu. Tetapi dengan tadi komunikasi dengan psikolog, mudah-mudahan Sudirman siap, karena tetap diingatkan fokus pada pertanyaan. Kemudian kalau tidak bisa jawab, bilang tidak mengerti. Kemudian kalau gugup, tarik nafas. Latihan seperti itulah yang disampaikan. Mudah-mudahan sih siap besok Sudirman di. Ada kemungkinan di 2016 silam itu, apalagi karena di bawah tekanan luar biasa, ya. Sehingga mau nggak mau Sudirman terpaksa mengikuti apa yang dikehendaki penyidik waktu itu ya.
Karena kan juga tadi saya juga banyak komunikasi, misalnya Sudirman, kan sekarang tuh ributnya masalah DPU itu kamu yang munculin, bener enggak gitu? Enggak. Kalau lagi enak kan gitu, saya tuh disuruh Bu ngomong ya nanti. Ada ya kata-kata itu. Ada kayak gitu disuruh Bu, ada Andi, ada ini, terus kamu kenal enggak? Enggak gitu. Jadi memang karena Sudirman yang paling mudah diintimidasi, paling mudah diarahkan, termasuk ketika saya tanyakan juga, terus kamu waktu nunjuk itu yang ada tatonya gitu kan, ucil-ucil itu Rivaldi ya kan disuruh nunjuk itu. Jadi semua yang dia ucapkan ketika kita nanyanya dengan bahasa yang dia pahami, dia ngomong, dia bicara, saya disuruh Bu, suruh ada nyebutin Andi, suruh nyebutin Andika, suruh, terus kamunya kenal? Enggak kan, saya nggak tahu gitu. Jadi bahasanya kita kayak ngobrol sama anak kecil Mbak sebenarnya gitu. Jadi itu yang saya bilang, nanti kalau dia bersidang, walaupun kalau dulu kan samalah semua juga kondisi tertekan, saya sih nggak bisa ngebayangin dulu. Sebetulnya dulu juga gitu, saya disuruh Bu, tulisannya udah ada di papan tulis, itu 2016 tuh semua juga ngomong gitu. Cuman ya memang tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim. Sekarang alhamdulillah karena sidangnya juga terbuka, diliput oleh semua media. Saya sih berharap, saya juga komunikasi kemarin tadi siang itu, Bu gimana ya kalau Sudirman susah ngomong, terus apa saya harus mendampingi di bangku sebelahnya, itu kan yang Apakah memungkinkan ada pendampingan gitu. psikolog seperti itu? Ya sebetulnya sih bisa dengan kondisi seperti itu gitu, karena kita bicara banyak lah mengenai, ya nantilah coba Mbak besok lihat, bingung kita mau ngajak Sudirman ngomong seperti apa. Betul. Dengan kesimpulan Sudirman sekarang sudah siap bersaksi dan tentunya akan bersaksi yang menceritakan kejadian sesungguhnya, bahwa Sudirman pun bahkan dikatakan disiksa juga ya oleh oknum aparat ya. Sama, malah penyiksaannya luar biasa karena di Polda, karena setelah Peggy tertangkap kan mereka semua dibawa ke Bandung. Hanya Sudirman yang dipindahkan di Polda dan sempat dianiaya, sempat disiram air panas. Tadi saya tanya, kamu ingat nggak siapa yang nyiksa kamu? Dia sebutin namanya. Nanti biarlah Sudirman sendiri yang akan cerita di Polda siapa yang menyiksa dia. Bahkan ada mistik-mistiknya gitu. Kan saya bilang, bener masa polisi ngomong gitu? Iya Bu gitu. Dari Sudirman juga mungkin karena sekarang sudah yang banyak yang support. Kemudian tadi gini, Bu nanti saya ceritain kronologisnya. Aduh, kamu ngerti kronologis? Jadi kadang sampai segitunya, kamu ngerti kronologis itu apa? Iya Bu, kejadian. Jadi mungkin support dari LPSK yang luar biasa juga karena pendampingan dari psikolog gitu. Jadi sekarang tuh agak mereka ngomong kronologis, artinya apa kronologis? Kejadian. Jadi mungkin dapat masukan juga seperti itu dari teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah. Tapi memang ya itu, tetap kalau misalnya terlalu tinggi bahasanya harus dituntun dulu maksud pertanyaan itu kemana. Itu yang masih jadi ganjelan buat saya besok itu gitu. Tentunya ini kita sungguh-sungguh menanti karena ini adalah kemunculan perdana ya selama ini. Betul. Jadi di muka umum ini adalah teka-teki keberadaan Sudirman selama ini di mana, dan tentunya kita semua bertanya-tanya begitu kan, kenapa Sudirman belum pernah dimunculkan dan bahkan sempat disinggung atau diduga mendapatkan perlakuan istimewa. Tapi ternyata setelah kesaksian dan pengajuan PK ini keadaan berbalik dan kita menantikan dengan sungguh-sungguh